Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tips om, sebenarnya bukan tips ya, sebenarnya mungkin udah pada tahu lah cara termudah untuk tahu barang itu asli atau enggak gitu ya. Karena ini kebetulan adalah konsumen baru mungkin ya, jadi dia belum begitu paham kalau saya mainnya asli doang gitu ya. Jadi dia ragu mau beli kalbu, om itu warnanya agak gelap apa enggak ya om gitu ya. Saya nggak berani ngomong om karena gini, saya tuh nggak main barang KW gitu, jadi saya nggak bisa bandingin barang yang saya nggak pegang gitu. Nah biasanya saya kalau berani ngomong itu kalau saya udah pegang barangnya, kayak umpama begini nih. Ini udah saya bikin video masalah stop lamp lampu belakang punyanya 2008 ya. Saya ada di video sebelumnya tuh, atau mungkin saya bikin video ulang juga nanti nggak apa-apa. Tapi saya bahas ini dulu ya sebentar. Jadi paling simple om untuk tahu barang asli atau enggak gitu ya. Saya simpelnya begini aja om. Si om bawa barang yang saya jual ke si om itu ke dealer om. Nanti si om tanya ke dealer itu, ini asli apa enggak om? Itu kalau saya, kalau apa ya? Karena kalau kita nanya, umpama kita tanya di postingan di grup gitu ya, ini barang asli om. Kalau kita tanya ke orang yang nggak paham atau ya sekedar paham sedikit-sedikit terus komen gitu, itu jawabannya bisa macam-macam om. Barang asli bisa dibilang KW, yang KW bisa dibilang asli om. Karena tingkat pengetahuan orang kan beda-beda masalah barang itu kan. Nah makanya paling simple, si om begitu datang barang bawa ke dealer om, tanya sama dealer itu ini barang asli apa enggak om gitu, supaya nggak nanya sama orang yang nggak paham gitu. Mohon maaf gitu om, karena kalau kita tanya sama orang yang nggak paham itu semakin tersesat om. Kalau ke dealer kan nggak, pasti kan mereka tahu kan caranya ngecek asli apa enggak gitu ya, atau di scan barcode gitu ya. Nah jadi simpelnya seperti itu om. Kalau ragu barang saya yang saya jual itu asli atau enggak, bawanya ke dealer om, jangan tanya ke orang-orang ya om yang belum tentu paham om. Karena kadang-kadang saya pernah begitu kan, dia tanya barang saya itu asli atau enggak tuh ke orang yang biasa beli barang KW om. Nah terus dia bilang gitu, kok itu mirip sama barang KW om ya, kayak waktu itu Speedo gitu ya. Dibilang kok mirip barang KW om ya, kabel-kabelnya kayak seperti itu. Saya bilang gini, om terbalik om, jangan bilang barang asli mirip barang KW, justru yang benar itu barang KW itu dibikin semirip mungkin sama kayak barang asli original om, bukan dibalik. Kok itu mirip barang KW om, terbalik. Barang KW itu dibikin semirip mungkin supaya orang nggak ngeh itu barang KW om, dibikin semirip mungkin barang asli. Jadi ya mungkin sekilas orang nggak akan tahu itu barang KW kan. Contoh ini ya, ini sebenarnya kalau kalau udah biasa main spare part gitu om, karena kalau saya kan istilahnya dia biasa lihat kode part ya. Jadi kadang-kadang saya cuma lihat barang kode part aja, saya kadang-kadang udah tahu itu, oh itu asli dari bentuk fontnya om. Dia fontnya kayak begini nih, ini perhatiin aja om ya, nanti si om tegesin aja nih, nanti lama-lama si om paham nih bedain barang asli atau KW itu berdasarkan fontnya aja nih, bentuk font ini ya. Ini biasanya kalau asli dia cetakannya teges om, tebalnya pas gitu, bentuknya juga sama rata. Nah beda sama yang ini om, ini si om perhatiin, lihat ini bentuknya, saya deketin deh, mungkin kalau jauh agak bingung gitu ya. Nah bentuknya beda kan, masih bingung juga ya. Ini perlu pengalaman sebenarnya sob, untuk bedakan tulisan font ini sebenarnya beda. Yang bawah ini beda sama yang atas, yang ini sama karena ini barang asli kan. Ini sama bentuk fontnya, ketebalannya sama, pasti bingung. Nah makanya perlu pengalaman juga om, karena emang agak sulit. Namanya yang tadi saya bilang itu om, barang KW itu dibikin semirip mungkin dengan barang asli. Contohnya ini barang KW om, saya udah pernah bahas masalah lampu stop ini gitu ya. Ini beda sebenarnya om, fontnya itu beda. Gimana caranya, ini coba perhatiin aja ya baik-baik om, mungkin masih bisa dilihat lah ya. Ini lebih slim dibandingkan ini, lebih tebal, ini lebih pekat ya. Cetakannya dia agak lebih halus, apa lebih buram ya,
Nih kayak begini ini kan nggak begitu kelihatan, ini kelihatan ya kan tegas gitu kan. Nah intinya kalau si Om bingung-bingung juga, itu yang paling gampang tadi seperti saya bilang itu Om, bawa ke dealer Om. Kalau kita nanya sama orang yang nggak paham atau cuman sekedar tahu sedikit-sedikit terus komen, tambah tersesat gitu Om. Karena yang tadi saya bilang barang asli bisa dibilang KW, barang KW bisa dibilang asli kalau ditanya umpama di grup gitu. Karena kan orang masing-masing pendapat beda-beda kan. Nah, kalau saya simpel seperti Om, kalau si Om ragu dengan barang apa yang saya jual, itu asli atau enggak, si Om silahkan bawa ke dealer. Tanya ke dealer, ini barang asli atau enggak. Bentar, ini saya buka dulu deh karbunya. Ini yang saya mau jual ya. Dan Om, kontennya sedapatnya aja nih. Ini barang asli apa enggak? Saya nggak tahu bandingin sama barang KW Om, karena saya nggak punya. Jujur aja, saya nggak banding ngomong kalau barang pembandingnya saya nggak punya. Umpama nih, saya punya barang asli, terus barang KW-nya saya nggak punya, saya nggak banding ngomong Om. Kalau ini kan saya banding ngomong karena saya punya barangnya kan, cuman kan saya mesti beli lagi kan. Berarti kalau umpama saya mau bandingin barang asli atau enggak yang tentang karbu ya, mau nggak mau mesti beli kan. Cuman nanti saya nggak kepake itu jujur aja Om, kalau saya beli karbu KW buat apa gitu, nggak kepake kan. Nah cuman makanya saya kasih contoh di sini aja dah. Ini bentuknya yang fontnya ini kelihatan beda Om dibandingkan ini nih. Perhatikan deh Om, ini saya perhatikan baik-baik, bentuknya ini beda nih sama ini juga. Kalau biasa sering lihat kode part, dia tahu ini beda nih, ini beda nih. Bentuknya lebih tipis. Nah jadi sekali lagi Om, mendingan tanya ke dealer kalau ragu Om. Nah emang namanya barang KW dibikin semirip mungkin ya, ini contohnya kan tuh sampai gini ditulis. Nah ini kelihatan kan beda bentuknya kan, lebih tebal yang ini kan, dan ini lebih tipis. Terus hampir ya mirip loh, mirip. Kalau orang awam mungkin nggak akan tahu ini barang mana yang asli mana yang KW gitu ya kalau dibikin begini. Cuman ya itulah pentingnya nama baik Om. Kalau orang yang udah biasa main barang asli ya kita nggak berani Om jual barang KW dibilang asli gitu ya, nggak berani Om. Nama kita mahal Om, lebih mahal daripada harga barang ini Om. Oke, silakan masukannya lagi Om. Mungkin ada yang lebih tahu lagi masalah bedain asli atau enggak. Kalau saya sih biasanya cuma cukup lihat di font ini, kurang lebihnya saya langsung nangkep gitu. Oh ini barang asli, oh ini barang KW, ini asli, ini KW. Ini udah pernah saya bahas sebelumnya. Bentuknya mirip belum? Nah ini tadi saya bilang kan, nah barang KW ya dibikin semirip mungkin kan. Kok jadi bahas lampu deh. Gak apa-apa lah, nanggung ya. Saya kira sekilas saja dah. Tapi nanti saya bahas lain, ini sekilas saja lah. Nah tadi saya bilang kalau barang KW dibikin semirip mungkin barang asli Om. Jadi perlu hati-hati juga. Jadi saya ngerti kenapa sih Om mungkin takut ya dikasih barang KW, karena emang kondisinya seperti Om, banyak barang KW dibikin semirip mungkin dengan barang asli Om. Tapi saya bahas ini nanti aja ya. Saya bahas yang tadi masalah karbu untuk tahu asli apa enggaknya. Dari berdasarkan tulisan font aja dulu. Oke, thank you.